Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriyadi, calon guru penggerak angkatan ke-8, asal instansi SMK Negeri 1 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4, budaya positif, penerapan segitiga restitusi di sekolah. Sebelum kita membahas tentang segitiga restitusi, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yunus STMT sebagai fasilitator dan Ibu Dewi Suhaimi sebagai pengajar praktek. Apakah itu restitusi? Menurut Gosen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi, terdapat langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama, menstabilkan stabilitas. Dengan teori kontrolnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Langkah yang kedua, validasi kesalahan. Teori kontrolnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Selanjutnya, penerapan restitusi pada kasus yang pertama. Pada saat briefing, sebelum pelaksanaan praktek pembelajaran produktif DITL, terlihat ada hal yang janggal, yaitu salah seorang siswa yang bernama Rangga tidak memakai pakaian seragam praktek jurusan TITL, sedangkan siswa yang lain menggunakan pakaian seragam praktek. Kemudian setelah selesai briefing, dipanggillah Rangga ke dalam sebuah ruangan dan diklarifikasi kenapa Rangga tidak memakai pakaian seragam praktek. Seperti apa proses penanganan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi? Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Rangga. Baik Pak, makasih Pak. Bagaimana kabar Rangga? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ya. Rangga tahu kenapa Bapak panggil hari ini? Tahu Pak, mohon maaf Pak, karena saya tidak menggunakan seragam praktek. Oh, gitu. Kira-kira apa alasan Rangga kenapa tidak memakai seragam praktek? Sewaktu kemarin saya pulang Pak, saya kehujanan, tas dan seragam praktek saya basah Pak. Jadi sekarang lagi dijemur di rumah. Oh, begitu ya. Ya, mungkin Bapak paham karena saat sekarang ini lagi musim hujan. Jadi semua orang bisa saja kehujanan. Namun hal ini bisa kita antisipasi kalau kita mengantisipasinya. Nah, sekarang Rangga tahu kan apa peraturan di workshop kita, yang mana ini merupakan kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama. Nah, apa keyakinan kelas kita? Tahu Pak, seluruh siswa kalau ada jam workshop harus memakai baju praktek Pak. Nah, syukurlah kalau seandainya Rangga sudah tahu. Nah, sekarang apa solusi atau tindakan yang akan Rangga lakukan?
Saya mohon diizinkan untuk tetap mengikuti pelajaran, Pak. Saya akan meminjam seragam dari lokal lain yang tidak ada jam pelajarannya hari ini, Pak. Baiklah, untuk saat ini Bapak izinkan. Namun untuk kedepannya, untuk mengantisipasi supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi, apa tindakan yang akan Rangga lakukan? Saya akan mengantisipasinya dengan cara membawa kantong plastik, Pak. Seakan-akan terjadi kehujanan, baju praktek saya tidak basah, Pak. Oke, baiklah. Nah, jadi deal kan, kita sudah sepakat bahwasanya kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi. Ya, Pak. Nah, jadi sekarang Rangga silakan pinjam baju kawannya yang tidak ada jadwal prakteknya hari ini, dan silakan nanti bergabung dengan kelas di workshop masing-masing. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagaimana tanggapan peserta didik pada kasus ini, pertama ini, yang mana siswa tidak membawa pakaian seragam praktek saat pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Ibnu Reza, kelas 11 TITL 2, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, SMK Negeri 1 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Awalnya saya merasa cemas dan takut tidak diperbolehkan mengikuti pembelajaran di workshop listrik karena tidak memakai seragam praktek jurusan teknik listrik. Setelah saya menjelaskan alasannya dan mengusulkan untuk meminjam seragam teman kelas lain yang tidak ada jadwal prakteknya, alhamdulillah Bapak Afriyadi membolehkan saya lagi untuk mengikuti pembelajaran praktek di workshop listrik. Saya sangat senang sekali dan tambah semangat untuk belajar, dan semoga kesalahan yang telah saya lakukan ini tidak terulang lagi. Terima kasih Bapak Afriyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerapan restitusi pada kasus yang kedua, pada saat pelaksanaan praktek pembelajaran produksi TITL, terjadi keributan yang mana salah seorang siswa yang bernama Rangga memukul kawannya yang bernama Andi karena dituduh mengambil peralatan prakteknya, yakni tes pen. Seperti apa proses langkah-langkah penerapan segitiga restitusi pada kasus ini? Simak dan saksikan video berikut ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Rangga. Ya, Pak, terima kasih Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Rangga tahu kan kenapa Bapak panggil? Tahu Pak, saya mohon maaf Pak karena tadi saya memukul teman sekelas. Oh gitu. Kira-kira apa alasan Rangga kenapa sampai memukul kawan kelasnya Andi? Andi menuduh saya mencuri tes pennya Pak, padahal itu tes pen yang saya bawa dari rumah Pak. Oh begitu ya. Jadi baru Bapak paham sekarang. Mungkin ini terjadi kesalahpahaman karena Bapak kira wajar kalau seandainya Rangga emosi, siapapun kalau dituduhkan seperti itu mungkin akan marah. Ya, namun sungguh pun demikian tidak harus dengan memukul kan? Ya, Pak. Nah sekarang Bapak tanya sama Rangga tentang tes pen yang dipermasalahkan itu. Apakah Rangga punya tanda khusus di tes pen itu yang menandakan bahwasanya itu milik Rangga? Tidak Pak, tes pen itu mirip seperti punya Andi Pak. Nah kalau seperti itu berarti kan kesalahpahaman, belum terbukti lagi kan? Nah sekarang apakah penyelesaiannya harus dengan memukul? Tidak Pak, seharusnya saya tidak memukul dan melaporkannya kepada guru Pak. Baiklah, kalau seandainya Rangga sudah paham, nah kemudian Rangga tahu kan bagaimana peraturan atau kesepakatan yang sudah kita sepakati di kelas kita? Tahu Pak, siswa dilarang membuat keributan, termasuk memukul. Nah bagus. Nah sekarang apa solusi atau tindakan yang akan Rangga lakukan?
Saya akan meminta maaf kepada Andi, Pak. Nah, bagus. Kemudian untuk kedepannya supaya ini tidak terjadi lagi kesalahpahaman, apa yang akan Rangga lakukan? Saya akan memberi tanda khusus di seluruh peralatan saya, Pak. Sewaktu-waktu tidak akan terjadi lagi kesalahpahaman itu. Kemudian tindakan yang dilakukan untuk Andi gimana? Saya akan meminta maaf kepada Andi, Pak. Baiklah, karena Rangga sudah menyadari kesalahannya, kesalahpahamannya, dan mau bertanggung jawab, maka Bapak izinkan untuk kembali lagi belajar. Namun kita sepakat ya, bahwasanya hal ini tidak akan terulang lagi. Ya, Pak, saya janji, Pak. Nah, baiklah, jadi sekarang silakan Rangga temui Andi untuk minta maaf, dan kemudian silakan bergabung belajar di workshop listrik lagi. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tanggapan peserta didik kasus kedua, siswa memukul kawannya saat melakukan pembelajaran praktek di workshop listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Ibnu Resa, kelas 11 TITL 2, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, SMK Negeri 1 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Awalnya saya merasa cemas dan takut tidak diperbolehkan mengikuti pembelajaran di workshop listrik karena saya membuat keributan, yaitu memukul teman sekelas yang bernama Andi. Setelah saya menjelaskan alasannya dan meminta maaf sama Andi, teman kelas saya yang telah saya pukul, dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi, alhamdulillah Bapak Afriyadi membolehkan saya lagi untuk melanjutkan pembelajaran praktek instalasi motor listrik di workshop listrik lagi. Saya sangat senang dan tambah semangat untuk belajar. Dan semoga kesalahan yang saya lakukan ini tidak terulang lagi. Terima kasih Bapak Afriyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penjelasan tentang penerapan segitiga restitusi modul 1.4. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.